Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang berbahagia. Alhamdulillah hari ini terasa kegiatan FGD tentang jabatan fungsional baik guru pasukan pengawas yang dihadiri oleh teman-teman utusan dari Dikbud, dari Cakdin maupun dari Kemenag. Narsumnya adalah dari BKDSDM maupun dari pendidikan. Nah, hari ini sahabat PGRI kita berbahagia bisa bertemu langsung dengan narasumber kita Pak Heri Mujiono dari Pendidikan di Kasih Ketenagaan. Selamat siang Pak Heri. Selamat siang. Bagaimana kabar? Alhamdulillah. Sehat ya? Siap. Ini maraton dari Malang langsung menuju kegiatan kita. Wah, luar biasa ini. Pak Heri kan ini setelah di Dinas Pendidikan ini tidak pernah luput dari satu harinya kegiatan luar biasa nih ya. Iya, betul. Nah, Pak Heri ini berkaitan dengan nasib para guru kita, terutama terkait dengan jabatan fungsinya. Ini kan ada permasalahan untuk guru kita, ada yang sudah pangkatnya tapi jabatannya belum. Gitu, gitu. Karena itu nanti mohon pencerahan dari Pak Heri, dan yang kedua mohon nanti ada berkaitan dengan kita hari ini. Karena kami dari hari ini nanti kita kembali dengan bisa ada tambahan informasi untuk guru-guru kita. Karena itu mohon Pak Heri untuk menjelaskan pernik-pernik tentang jabatan fungsional ini. Monggo Pak Heri. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seluruh sahabat PGRI. Berkaitan dengan Jabung ini menjadi persoalan yang di tahun 2004 di dinas sendiri begitu ekstra untuk mencoba meluruskan beberapa persoalan yang terkait kegagalan dari teman-teman yang mendapatkan Jabung untuk kenaikan tingkat. Berdasarkan regulasi yang terbaru Permen PAN nomor 1 tahun 2003 itu memang untuk menduduki jabatan kepangkatan itu harus ada jabatan fungsional yang ditempuh dulu. Karena kita dalam posisi itu harus menerbitkan SK Jabung bagi mereka yang belum punya jabungnya. Cuman pada posisi sekarang ini harus kita akui, sikon kita adalah yang PJ, bupati kita itu dalam posisi PJ. Kalau PJ itu punya kewenangan yang sama, tetapi tidak diizinkan untuk langsung menetapkan tanpa izin dulu kepada Pertek di BKN. Nah, sehingga prosedurnya harus kita mengajukan Pertek dulu. Namun perlu dipahami bahwa ketika kita mengajukan Pertek itu timbul pertanyaan, karena ini sifatnya adalah menyusulkan pangkat yang dulu tidak dimiliki, bukan pengusulan pangkat yang baru. Kalau pengusulkan jabatan fungsional yang baru ini cepat, sekitar 2 minggu ke Pertek memang bisa berhasil turun di BKSDM. Nah, berhubung ini adalah persoalan sehingga ini nanti kita tunggu dulu sampai nanti ada pejabat bupati yang definitif. Nah, dengan itu mohon sabar. Tetapi bukan berarti ini kita ada semacam tindakan atau kebijakan yang tidak mengenakan memang gitu, dan tidak bersifat keadilan atau bersifat merugikan ya. Tetapi ini tidak berlaku untuk perorangan, tapi banyak teman-teman kita yang punya kasus ini. Mohon maaf yang kemarin-kemarin harus kita pahami aja, nggak usah kita bahas lebih jauh, karena kita harus sekarang yang kita pentingkan adalah bagaimana menjaga keharmonisan ke depan antara seluruh guru dengan OPD-nya sendiri, dengan OPD yang lain BKSDM yang melanjutkan atas hak kita, dengan organisasi profesi yang menjamin untuk koreksi agar kepekaan-kepekaan di tingkat pemerintahan itu bisa terjadi. Jadi kritik itu bukan berarti adalah sifatnya adalah menekan, tapi kritik itu justru memang membangun kesempurnaan. Nah, dengan demikian ya dilanjutkan aja proses-proses kemitraan kita untuk nanti bisa mencari delik-delik kesalahan itu menjadi lebih baik. Untuk kedepannya memang, mohon maaf, kita akan mencoba untuk selalu regulasi ini kita pahami di awal, terus kemudian kita sosialisasikan sehingga para guru itu tidak sekedar dia itu sekarang hanya wajib melaksanakan tugas, tetapi juga kontrol bahwa diri saya ini sudah sampai di mana perkembangan perjuangan karirnya lah.
Jadi nanti dengan informasi itu akan membantu dirinya menjadi autokritis atas sampai di mana perkembangan karir saya. Dan ini yang harus menjadi bersama-sama. Iya, ada untuk penjelasannya. Jadi nanti ada apa? Kan kita punya tangan-tangan ya. Terutama tangan itu adalah para pengawas. Nah, ini sejauh ini seperti apa sehingga nanti memerankan pengawas itu nanti di samping dia pendamping dalam peningkatan mutu, kan juga bisa sebagai tangan dia untuk menyampaikan regulasinya sehingga cepat nyampe kepada binaannya masing-masing. Nah, ini gimana Pak? Kita mencoba untuk meluruskan segala tatanan yang sekarang dibangun oleh pemerintah pusat. Untuk sekarang pengawasan dari masing-masing individu ASN itu menurut PP 94 tahun 2001 itu mutlak di tangan pimpinan di atasnya, sehingga yang menjadi peran utama besar itu sekarang adalah kepala sekolah. Nah, disitulah sekarang kepala sekolah sering kita undang ke dinas untuk sosialisasi regulasi-regulasi yang terkini. Kemarin sudah ada namanya kita pengelolaan disiplin, pengelolaan kinerja dan kesejahteraan. Itu kita sampaikan. Dan harapannya kepala sekolah segera secara masif untuk sosialisasi di tahun ini kepada seluruh dewan guru. Tujuannya apa? Mengeliminir tahun 2024 banyaknya kasus-kasus indisipliner atau pola kinerja yang tidak produktif itu dari pihak kepala sekolah. Karena sebagai pengawas langsung di atasnya. Mengapa kita tidak memerankan pengawas Dapin untuk melakukan ekstra kegiatan ini? Karena beberapa regulasi yang membawahi turun ke bawah itu, pengawas sekarang dimohon untuk fokus kepada peningkatan kualitas dari pembelajaran. Karena kita ditengarai sekian tahun TPP disajikan itu tidak ada dampak yang signifikan terhadap kualitas. Dan sebenarnya ini adalah pendapat dari beberapa sebagian orang pengambil kebijakan. Kalau saya pribadi tidak setuju karena pada dasarnya apapun yang dikerjakan guru mesti punya impact walaupun tidak besar. Nah, karena itu sekarang kita dimohon memperbaiki itu semua elemen unsur yang memang bisa diperankan peningkatan kualitas pembelajaran ini mulai di frame, difokuskan, refocusing namanya lah untuk pengawas ke sana. Sehingga pengawas ini sekarang batasan kewenangan adalah pembinaan di bidang pembelajaran. Kalau pembinaan pada kepegawaian dan karir itu ada di tangan kepala sekolah. Jadi sudah ada jalur seperti itu. Sehingga teman-teman pengawas tidak bisa terlalu masuk ke sana karena memang sudah mulai terjadi ada batasan tupoksi. Sehingga nanti kalau memang masuk ke sana itu menjadi overlap antara apa yang seharusnya dibebankan ke kepala sekolah masih dihandle di pengawas. Jadi itu yang dimaksudkan. Nah, sehingga tahun 2025 nanti merupakan tahun pertama kita mencoba bahwa yang berfungsi sebagai pengawas ASN itu kepala sekolah. Kita coba untuk bisa menjadi beliau melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Oke, jadi apa yang disampaikan Pak Eri namun di sisi lain, ketika ada permasalahan apapun di sekolah, ya, kan tidak lepas dari Pak Pengaji minta pendapat, itu yang maksud saya adalah ketika ada sebuah regulasi itu minimal Pak Pengaji sudah tahu, minimal tahu, sehingga nanti ketika ada permasalahan dan sebagainya, tidak akan ringan kalau terbantukan dengan pengawas. Bukan mencampur itu, tetapi informasi itu bisa membantu dinas dalam rangka untuk meminimalisir tentang permasalahan sekolah sehingga cepat juga nyampe di sana. Itu yang saya maksudkan. Oh iya, untuk pengawas itu memang wajib juga memahami regulasi itu. Ya. Karena ketika kepala sekolah mentok tidak bisa mengambil sikap atas penegakan disiplin, sifatnya pengawas itu bisa menjadi orang yang dijadikan coach, yang bisa dijadikan mentor, yang bisa dijadikan fasilitator, bahkan bisa dijadikan konselor. Jadi itu masih bisa berfungsi. Tetapi itu sebatas tidak bisa mengambil policy, cuma membantu kepala sekolah bersikap tegas kepada bawahan.
Jadi itu yang menjadi pola untuk bisa menjadi apa ya, benang merah sebenarnya sampai di mana batasannya. Ya, terima kasih. Ini yang tadi Pak Ari sampaikan, ini yang terakhir ya. Berkaitan dengan kebutuhan guru. Tapi belajar kita sudah tidak boleh mengangkat guru. Ya. Tapi kalau dilihat dari banyak yang pensiun, sehingga kan di sekolah itu kekurangan guru. Tidak boleh ngambil ada tambahan guru. Tapi ada inisiasi juga, ada guru merangkap. Coba Anda bayangkan kalau di SMA, SMK, SMP itu mungkin mudah, Pak. Mungkin mudah. Tapi kalau kan dibayangkan di tingkat SD, guru SD nak pensiun udah satu sekolah, dirangkep luar. Betapa bahagia yang guru kita ini. Terus seperti apa nanti dalam konteks pemenuhan itu? Kalau saya tidak boleh ngangkat, artinya mencari sesuatu orang pelayanan. Apakah kita tidak dilayani? Terus pasti melayani seperti apa? Satu guru merangkap 2 kelas. Kalau boleh kan satu kajian kelas 1 itu ada 3 anak. Marunu kelas 2 ada 5 anak, kelas 3 ada. Dari situ bulan baru, apa itu ya? Kan ini sesuatu yang kalau regulasinya itu sah-sah saja, tapi ketika di lapangan seperti itu orang akan ngomong, Pak, dari situ piye Pak, dari situ ini. Betul. Iya Pak, ya ini memang sangat sulit untuk kita mengambil sebuah putusan bijak ya. Regulasi betul-betul nge-frame bahwa kita dimohon untuk betul-betul disiplin, bahwa data kuota di pemerintahan bahwa masih banyak honorer yang belum diangkat. Itu kan menjadi isu besar yang akhirnya pemerintah ada pressure dari para pihak itu untuk mewujudkan pengangkatan. Sehingga sekarang ini sebenarnya pola hero growth itu untuk ASN mulai diterapkan. Nah, sekarang yang menjadi persoalan adalah ini ASN yang bekerja untuk bersama objek manusia, bukan kertas ya, yang harus dikelola dengan baik. Nah, karena itu beberapa kesulitan ini tidak dirasakan oleh Jombang saja, tapi seluruh beberapa daerah Nusantara itu mengalami yang sama. Sehingga diskusi yang kemarin terjadi di Sanaya Resort Malang itu memang salah satunya poin itu. Usulan-usulan bagaimana kita harus melayani pendidikan dengan baik. Nah, ini akhirnya ada salah satu dari BKD Surabaya, Bu Wiwi itu menyampaikan bahwa ya kita mencoba memaksimalkan untuk guru-guru itu tidak dibatasi, mereka itu hanya mengajar 24 sudah selesai, nggak mau nambah yang lain. Jadi BKD menerapkan menghitung kebutuhan guru itu akhirnya diambil 32, sehingga itu membantu untuk mereka. Katakanlah begini, sebuah sekolah sementara itu kelas 2 tidak ada gurunya, sehingga kalau kelas 2 itu jadwalnya agama gitu, maka guru tersebut, kelas 3 jadwalnya agama, guru tersebut itu membantu menyelesaikan di kelas 2. Itu kalau guru kelasnya. Kalau yang guru SMP itu memang ditambah besarnya jam kuota yang menjadi beban akademiknya. Nah, itu harapannya kita tidak ada anak yang kosong terlayani, tetapi kita aman dari teguran pemerintah pusat untuk tidak melakukan penerimaan. Jadi ini cukup berat memang untuk dilaksanakan, karena yang namanya kita membimbing anak itu harus sesuai dengan mereka porsinya di kelas 2, terus kemudian disamakan di kelas 3. Itu kemarin usulan dari daerah terpencil. Itu kenapa tidak diterapkan dengan sekolah rangkap yang tempo-tempo dulu pernah terjadi. Dulu juga bisa terjadi. Nah, ini yang mungkin kita masih belum bisa membuat kebijakan di Jombang. Mau penerapan pola seperti di Surabaya, atau memang kita mungkin salah satunya adalah pemerataan bagi sekolah-sekolah yang memang betul-betul pensiun 3 orang itu segera diberikan pemerataan dengan jumlah PNS-nya berapa sehingga tidak terlalu berat. Cuman kita terkendala situasi karena sekarang untuk proses mutasi itu menjadi kewenangan PPK, sehingga prosedur itu menjadi agak lambat sedikit. Dan itu nanti kita usulkan kembali sebatas di mana kewenangan dinas untuk bisa
ada surat utusan dari PPK untuk memberikan kewenangan dinas mutasi guru dalam bentuk penugasan dan sebagainya. Masih ke sana, Pak. Jadi berat. Untuk ini berat sekali karena jujur saja di kita itu sekarang posisi tahun 2024 yang purna ini 200 lebih ya. Tapi kita punya kuota untuk pengangkatan P3K cuma 200. Sedangkan pensiun setelah P3K itu diangkat pun masih terus bergulir. Jadi masih banyak kekosongan lagi dan proses merger juga tidak diizinkan dulu karena kita terlalu banyak sering-sering merubah nomenklatur. Ini juga menjadi resiko dari bagian hukum untuk mengusulkan ke biro organisasi di Surabaya. Baik, Ari, terima kasih. Ya, ini awal kita bincang-bincang. Iya. Mungkin nanti kita sambung kembali pada yang lain, bagaimana nanti kiat-kiat pendidikan untuk mengatasi kekurangan guru, dan bagaimana mengisi kosongan guru di sekolah yang tidak terikat guru. Nanti itu yang menjadi PR kita bersama, sehingga khusus anak kita terlayani dengan baik, tidak asal-asalan. Betul. Itu yang menjadi poin kita, karena kita ke depan akan menjadi Indonesia Masa 45. Ya, mungkin perjuangan yang bisa dilakukan oleh PGRI dengan mengusulkan atau gimana, kita masih kekurangan 1.800 kebutuhan guru yang kita tampung. Cuman bagaimana kuotanya hanya 200, kemudian di tahun 2025 itu ada terbaca pensiun cuma 207, apakah harus hanya mencukupi itu? Kalau hanya mencukupi pengganti pensiun, berarti kekurangan selama ini tidak terpenuhi kan? Berarti seharusnya pensiun ada plusnya, jumlah memenuhi jumlah yang pensiun plus itu yang mungkin betul kita usulkan bersama. Ya, mudah-mudahan di Pak Prabowo nanti ini kebijakan juga akan berubah, membaca bagaimana kondisi pendidikan jadi poin utama untuk kebijakan beliaunya terhadap yang tambahan 2 juta segera akan cair. Amin. Terima kasih Pak Heri. Teman-teman PGRI, inilah tadi kita berbincang dengan teman-teman dari pendidikan, dikasih tenagaan dan yang menaungi teman-teman kita semuanya, mudah-mudahan ke depan akan lebih lagi. Amin. Terima kasih Pak Heri. Sama-sama. Dan PGRI terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam ke teman-teman.